Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustri Rani dengan NIM 2214080060. Di sini saya berasal dari kelompok 9. Kami akan menganalisis skripsi yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Fisika dengan model pembelajaran starter eksperimen. Di sini saya akan menganalisis pada bab 1, yaitu judul. Yang pertama itu judul, di mana menggambarkan isi tulisan dari judul secara langsung menggambarkan isi penelitian, yaitu analisis keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran fisika dengan model pembelajaran starter eksperimen. Judul ini menangkap variabel utama keterampilan berpikir kritis dan model pembelajaran serta subjek penelitian siswa pada pembelajaran fisika. Yang B yaitu menarik minat dan perhatian pembaca, di mana judul ini mencukup informatif namun kurang memiliki unsur yang memancing rasa ingin tahu seorang pembaca secara emosional atau inovatif. Ketiga yaitu jelas dan informatif, di mana judul ini menyampaikan dengan jelas suatu informasi utama tentang penelitian analisis keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran fisika menggunakan model starter eksperimen. Dengan kata lain, dari judul ini tidak ada istilah yang membingungkan. Yang D yaitu singkat, padat dan jelas, di mana judul ini memuat 13 kata namun tidak bertele-tele. Meskipun panjang ideal, tetapi tidak ada kata yang terasa berlebihan atau mengulang makna. Yang kelima yaitu mengandung kata kunci, di mana judul ini mencakup kata utama penelitian yaitu keterampilan berpikir kritis, model pembelajaran starter eksperimen dan pembelajaran fisika. Nah, kesimpulan di sini dari judul ini memenuhi semua kriteria yang disebutkan, meskipun aspek menarik perhatian dan minat pembaca dapat ditingkatkan dengan menambahkan elemen yang lebih provokatif atau memonjolkan manfaat praktis penelitian. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu abstrak dan daftar isi. Abstrak dalam penelitian ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan bahasa Inggris, dengan ringkasan yang singkat tentang tujuan, metode, dan kesimpulan. Nah, abstrak ini memberikan informasi yaitu tujuan penelitian tentang pengaruh model starter eksperimen terhadap keterampilan berpikir kritis dengan metode penelitian ke perpustakaan, dan dengan hasil penelitian bahwa model ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Namun ada kelemahan dari abstrak, yaitu penjelasan tentang dampak praktis penelitian kurang disoroti. Nah, kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan, di mana latar belakang skripsi ini menjelaskan bahwa pentingnya keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran fisika. Adapun elemen-elemen dalam latar belakang ini, yang pertama yaitu variabel Y, di mana yang diteliti berdasarkan landasan teori dan yuridis. Penulisan menjelaskan penting keterampilan berpikir kritis variabel Y sebagai bagian dari kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi lebih mendukung pendidikan sains. Teorinya didukung oleh referensi seperti konsep berpikir kritis dan Padmawati dan teori belajar sains. Yuridis disebutkan peraturan terkait seperti Permeniknas nomor 22 dan 23 tahun 2006 yang menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan logika dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua yaitu masalah yang terkait berdasarkan landasan empiris. Dalam skripsi ini ada tetapi terbatas. Penulisan menjelaskan masalah umum dalam pembelajaran fisika, yaitu siswa yang sering dengan cara menghafal bukan melalui
keterlibatan aktif yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Namun, data empiris dari kondisi nyata di sekolah kurang disajikan. Contoh, statis atau hasil observasi yang lebih spesifik dapat memperkuat bagian ini. Yang ketiga yaitu faktor penyebab terjadinya masalah. Ada tetapi templates. Penyebab utama adalah menggunakan metode pembelajaran yang kurang inovatif, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa tidak berkembang dengan baik. Faktor ini disebutkan dalam konteks pentingnya penerapan metode eksperimen yang lebih melibatkan siswa. Yang keempat yaitu akibat atau implementasi, di mana disebut bahwa kekurangan keterampilan berpikir kritis berdampak pada rendahnya kemampuan siswa dalam mengamati, menganalisis, dan mengambil kesimpulan, sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan masalah fisika secara mandiri dan kreatif. Yang kelima yaitu solusi, di mana penulisan mengajukan solusi dengan menerapkan model pembelajaran starter eksperimen yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui eksperimen langsung dan aktif secara siswa dalam pembelajaran fisika. Yang keenam yaitu identitas masalah, di mana penulisan tidak menyebutkan identitas masalah sebagai subjek judul atau sebagian terpisah, meskipun beberapa permasalahan bergambar dalam alur pembelajaran. Identitas masalah secara tekstur tidak diberikan. Yang ketujuh yaitu batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, bagian disusun secara lengkap dan terpisah dengan yang pertama yaitu batasan masalah, di mana fokus pada keterampilan berpikir kritis dan model pembelajaran starter eksperimen. Yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana rumuskan sebagai pertanyaan utama yang jelas. Penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran starter eksperimen terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, dijelaskan manfaat untuk siswa, guru, dan mahasiswa. Nah, kelebihan di bab 1 ini yaitu landasan teoritis dan yuridis kuat. Penulisan menyertakan landasan teori dan peraturan yang relevan, memperkuat argumen pentingnya penelitian. Yang kedua yaitu fokus pada pendidikan fisika, menyoroti relevan konteks pembelajaran fisika menjadi lebih spesifik. Yang ketiga yaitu struktur sistematis, bagian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat disajikan secara lengkap. Yang keempat yaitu solusi jelas, menawarkan solusi berupa model pembelajaran starter eksperimen yang relevan inovatif. Nah, kekurangan bab 1 yaitu yang pertama landasan empiris lemah, penulisan kurang menyajikan data empiris yang mendukung masalah yang dibahas, seperti hasil survei, statis, atau observasi nyata. Kedua yaitu identitas masalah tidak jelas, karena tidak ada bagian eksplisit untuk identifikasi masalah, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri permasalahan utama dari alur tulisan. Yang ketiga yaitu implementasi kurang ditegaskan, di mana dampak masalah terdapat pembelajaran fisika kurang ditekankan secara spesifik. Yang keempat yaitu riset awal kurang, di mana tidak ada diskusi tentang penelitian awal atau kondisi nyata yang mendukung bahwa modul pembelajaran starter eksperimen refleksi dalam konteks lokal. Nah, rekomendasi perbaikannya yang pertama yaitu tambahkan landasan empiris, di mana masukkan data atau kasus yang terkait dengan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa
pada pembelajaran fisika di Indonesia. Yang kedua yaitu tegas, identifikasi masalah, di mana sertakan bagian eksplisit untuk mengurangi masalah utama secara terstruktur. Yaitu penjelasan implementasi, di mana jelaskan lebih rinci dampak masalah pada siswa, guru, dan kualitas pendidikan fisika. Yang keempat yaitu gunakan studi pendukung, rujuk penelitian sebelum yang relevan untuk memperkuat argumen di latar belakang. Nah, sekian saya menganalisis skripsi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.